Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita membaca kitab Bustadul Arifin lil Imam Nawawi terkait hadis yang ke-12 tentang zuhud. Apakah hakikat zuhud itu? Imam Ghazali menyatakan zuhud itu adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Bustadul Arifin ini, wa'lam annahu qad yadhunnu dhann, ketahuilah bahwa kadang-kadang orang menyangka anna tarikat dunya zahidun, bahwa meninggalkan dunia itu tak peduli dengan kehidupan dunia ini adalah orang yang zuhud. Walaisa kadzalik, sebenarnya bukanlah seperti itu. Fa inna tarkal mali, sesungguhnya meninggalkan harta, tak mau mencari harta, beramal saja, bahkan menyendiri dari orang ramai dan alam ini, mengasingkan diri, wa izharal khusyunah, dan menampakkan penampilan yang lusuh, pakaian kasar, tidak rapi. Sahlun, merupakan hal yang mudah, ala man ahabba, terhadap orang yang senang, al-madah, senang dipuji, bizuhud. Jadi seakan ini merupakan sesuatu yang mudah saja, ya. Cara seperti ini sesuatu yang mudah saja bagi orang yang suka dipuji dengan zuhud. Bal la budda, tetapi tidak boleh tidak, minaz zuhdi, bahwa zuhud itu, hakikat zuhud itu, fi hudhurin nafsi, adalah kelapangan jiwa, ketenangan jiwa. Mengapa dia menjadi tenang? Karena walahu salatu alamat, karena dia memiliki tanda-tanda atau hal-hal yang terdapat dalam jiwanya itu. Apa itu? Inilah hakikat daripada zuhud. Yang pertama, al-ula alla yafraha bimawjud, dia tidak bangga dengan karunia Allah. Kekayaan yang dimiliki bukan membuat dia sombong dan bangga, tetapi membuat dia bersyukur dengan pemberian Allah itu. Wala yahzana ala mafqud, dan tidak merasa sedih kalau pemberian Allah itu diambil atau hilang daripadanya. Karena apa? Karena itu adalah milik Allah. Kapan saja Allah menghendaki, yang itu akan diambil kembali. Sehingga kalau sudah ada seperti ini, hatinya menjadi lapang, jiwanya menjadi tenang. Yang kedua, as-saniyah al-ayyastawi, sama saja baginya ketika dia beramal soleh, sama saja, ya. Indahu, dia melakukan amal soleh itu, indahu, di sisinya, zamuhu, atau di hadapannya orang memujinya. Jadi ada orang di hadapannya orang menghinanya. Wa madihuhu, dan terhadap orang yang memujinya, dia tetap beramal soleh, berbuat kebajikan, walaupun dia terhadap atau melakukannya terhadap orang yang menghinanya. Ya, dan juga dia tetap melakukan amal soleh bukan karena untuk dipuji. Dia melakukan amal soleh bukan karena dipuji, sehingga pada orang yang menghinanya, ya, tidak dia lakukan kebajikan, tidak seperti itu. Baginya dia beramal soleh lillahi ta'ala,
lillahi ta'ala, bukan karena dipuji atau dicela orang. Begitu juga ketika dia melakukan perbuatan yang jahat, ya, baik di hadapan orang yang mencela atau memujinya, dia tetap meninggalkannya. Sehingga hal ini menyebabkan jiwanya menjadi tenang dan lapang. Dan yang ketiga, as-salisah ayyakuna anasahu billahi ta'ala. Dia mengasyikkan dirinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya hatinya itu tidak ada cinta kepada keduniaan, walaupun dunia itu ada padanya, tapi di hatinya penuh dengan kerinduan, penuh dengan keasyikan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghalib ala qalbihi, dan hatinya penuh halawatut ta'ah, dengan manisnya, nikmatnya ketaatan. Jadi dalam hidupnya dia senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, susah dan senang, miskin dan kaya, tetap dia merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada zuhud menurut Imam Ghazali rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab.